Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan pada segitiga ya. Masih ingat di video kemarin kita membahas tentang kekongruenan pada bangun-bangun datar ya, ada syaratnya. Masih ingat apa itu syaratnya? Syarat kekongruenan pada bangun datar ada dua syarat. Yang pertama, sisi yang bersesuaian harus sama besar. Oke, yang pertama syaratnya adalah sisi yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, ya, sudut yang bersesuaian juga sama besar. Oke, diulangi lagi ya. Kekongruenan pada bangun datar, apa itu kongruen kemarin? Kongruen itu adalah bentuknya sama. Oke, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Oke. Kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Sama besar. Oke, ada dua syarat ini. Jadi kalau kita mau lihat apakah bentuk itu kongruen atau tidak, harus dilihat dulu pertama sisinya dulu yang bersesuaian, yang letaknya sama, harus sama panjang. Kemudian sudutnya yang bersesuaian juga harus besarnya sama. Oke, itu di bangun datar dan keseluruhan. Nah, tetapi di segitiga ada syarat-syarat khusus. Dia nggak harus dua syarat ini untuk disebut kongruen. Ya, apa saja syarat-syaratnya kita bahas di video kali ini. Yang pertama ada namanya sisi atau disingkat ada SSS. Oke. Oh ya, sambil menyimak video ini kalian bisa lihat halaman LKS-nya halaman 46 ya. Sambil dilihat. Oke, yang pertama ada syaratnya cuma SSS, yaitu sisi. Artinya apa? Sisinya kalau di segitiga sudah sama panjang, maka segitiganya langsung pasti kongruen. Tidak perlu lagi ngecek sudutnya. Oke, jadi syarat yang pertama sisi. Oke, kalau sisinya sudah sama panjang, maka segitiganya langsung kongruen. Oke, contohnya begini, misalkan gini. Ya, anak punya dua buah segitiga. Oke, misalkan ini segitiga siku-siku ya, seperti itu. Oke, kemudian ini kita namakan segitiga ABC. Kemudian ini kita namakan segitiga PQR, misalkan gitu ya. Kemudian ada panjangnya, yang di sini 3 cm, 4 cm, 5 cm. Yang di sini 4 cm, ini 3 cm, ini 5 cm. Oke. Nah, kedua segitiga ini bisa kita katakan kongruen. Kenapa? Syaratnya sisi ya. Lihat, sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi BC sama dengan sisi PR. Kemudian sisi yang di bawah AB sama dengan sisi PQ. Kemudian sisi yang di samping AC sama dengan IR. Karena sisinya sama panjang, maka kita bisa langsung memberikan kesimpulan. Oh, berarti kalau gitu segitiga ABC itu dia kongruen dengan segitiga PQR tanpa harus melihat sudut-sudutnya ya, karena kemarin kita pelajari syaratnya sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar, tetapi di segitiga khususnya tidak perlu mengecek sudutnya, asal sisinya sama panjang maka dia udah pasti kongruen. Itu syarat yang pertama. Itu syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua ada yang lain, yaitu SSDS ya, sisi sudut sisi ya. Sisi sudut sisi. Artinya apa? Dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka udah langsung kongruen ya. Contohnya begini. Kita punya segitiga misalkan nih. Ya, segitiganya seperti ini dan yang satu bentuknya sama. Oke, di sini misalkan ini panjangnya adalah 10, di sini 10, di sini misalkan 3 cm, di sini 3 cm. Kemudian di sini sudutnya misalkan 60 derajat. Yang di sini juga 60 derajat. Oke. Nah, menurut syarat yang kedua ini, kalau sisinya ini sama, kemudian sisinya ini sama, dan sudut yang diapit oleh sisi ini, berarti sudut ini, sudut ini sama, maka sudah pasti kedua segitiganya ini
kongruen. Misalkan ini segitiga ABC, segitiga ini DEF gitu ya misalkan. Oke, maka sudah pasti segitiga ABC itu kongruen dengan DEF tanpa harus melihat sisi atau sudut yang lain. Pokoknya asal dua sisi dan satu sudut, dua sisi dan satu sudut sudah sama, maka sudah pasti kongruen. Jadi kita tulis, oh kalau gitu kesimpulannya segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Jadi tanpa perlu melihat sudut yang lain. Padahal kan syaratnya harus sudutnya sama, sisinya juga sama. Tetapi kalau di segitiga bisa cukup dua sudut, dua sisi dan satu sudut. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Kebalikannya dari yang kedua tadi. Kalau tadi sisi, sudut, sisi. Kalau sekarang sudut, sisi, sudut. SD, S, SD. Oke. Nah, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di antaranya sama panjang. Oke, pakai contoh ya, misalkan begini, segitiganya seperti ini. Oke, yang satu segitiganya hadap sana ya. Oke, seperti ini. Ya, misalkan ini segitiga ABC, kemudian ini HIJ. Oke, kemudian kita kasih panjang sudutnya sini. Misalkan sudutnya di sini adalah 60, di sini misalkan 30 gitu ya. Di sini juga sudutnya 60, di sini sudutnya 30. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian diketahui panjang AC-nya adalah misalkan 15 cm, di sini juga 15 cm. Oke, nah kalau melihat data-datanya seperti ini, kalau melihat panjangnya seperti ini, maka kita lihat sudut AC, sudut A sama dengan sudut I. Kemudian sudut C sama dengan sudut C. Oke, sudut. Kemudian di antara dua sudut itu ada panjangnya ini, ya. Kalau panjangnya ini sama dengan ini, maka segitiganya sudah pasti kongruen, ya. Ini syarat yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Kalau sudutnya sama, sisinya di antara dua sudut itu juga sama, maka sudah pasti segitiganya kongruen. Berarti segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga HIJ. Oke, karena syaratnya hanya sudut, sisi, sudut, ya. Oke, dua sudut dan diantaranya garisnya harus sama. Oke, itu syarat yang ketiga. Oke, syarat yang keempat adalah sudut, sisi, ya. Kebalikannya dari yang tadi. Kalau tadi sudut, sisi, sudut, sekarang sudut, sisi. Dua sudut bersesuaian, sama besar. Sisi yang berada di hadapannya juga sama panjang. Jadi tidak perlu melihat semua sisinya dan semua sudutnya, cukup dua sudut dan satu sisi. Tak beri contoh. Kita pakai contoh segitiga yang di atasnya. Ya, misalkan seperti ini ABC, ini KLM gitu ya. Oke, kalau sudutnya di sini itu sama dengan sudut sini, kemudian sudutnya di pojok sini sama dengan sudutnya sini, dan ditambah lagi dengan misalkan ditambah lagi dengan sisinya sini itu sama dengan sisi ini. Oke, maka sudah pasti segitiganya kongruen. Kenapa? Karena syaratnya ini sudut, sisi, ya. Sudut, kemudian sisi di hadapan sudutnya itu sama, di hadapan sininya itu sama. Maka sudah pasti segitiganya kongruen. Jadi kalau misalkan di sini 60 derajat, sini 60 derajat, kemudian sini 30, sini 30, sisinya sini kok 5, sini kok 5, maka sudah pasti kongruen karena syaratnya sudut, sisi. Oke. Jadi kesimpulannya ini segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga KLM. Oke. Jadi seperti itu syarat kongruen pada segitiga. Jadi tidak harus sisinya sama panjang, semua sisinya sama panjang, semua sudutnya sama panjang. Ternyata bisa disederhanakan. Yang khusus di segitiga, ya, khusus di
di segitiga. Yang pertama sisi. Kalau semua sisinya sama berarti segitiganya kongruen. Oke. Yang kedua sisi, sudut, sisi. Kalau ada sisinya yang sama kemudian sudut yang diapit itu juga sama, maka itu juga kongruen. Kemudian ada sudut, sisi, sudut. Kalau ada sudut ya, dua sudut yang sama kemudian sisi di antara dua sudut itu sama, maka itu juga kongruen. Oke, yang keempat ada sudut, sisi. Kalau ada dua sudut yang sama kemudian sisi di hadapan dua sudutnya sama, maka sudah pasti kongruen. Oke, jadi sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.